Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya coba sedikit menjelaskan mengenai tata cara prosedur pendaftaran surat tanda registrasi untuk tenaga kesehatan, baik registrasi baru maupun registrasi ulang, terutama khusus untuk ahli gizi atau nutrisionis. Saya coba share terlebih dahulu mungkin website dari ESTR. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, biasanya nanti akan ketika kita klik ESTR di googling, akan secara otomatis akan ada link website dari KTKI. Nah, websitenya itu ktki.kemkes.go.id. Di tampilannya seperti ini. Kemudian kita tinggal tutup atau baca terlebih dahulu persyaratan umumnya, tata cara cetak ESTR dan lain sebagainya tertera di sini. Kemudian akan muncul beberapa penjelasan sebelum masuk pada aplikasi. Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan, diantaranya pas foto ukuran 4x6, latar belakang merah, posisi tegak dengan file maksimal ukurannya 200 KB, bisa bentuknya PNG, JPG, dan JPEG. Siapkan juga ada beberapa hal seperti KTP, ijazah pendidikan terakhir terkait bidang kesehatan, Serkom atau sertifikat kompetensi, surat keterangan sehat, surat sumpah profesi, surat pernyataan patuh pada etika profesi, dan juga STR lama. Di sini juga tertera tentang persyaratan berkas pengajuan registrasi STR. Ada registrasi baru dan juga registrasi ulang. Registrasi baru diantaranya itu ijazah pendidikan kesehatan, surat keterangan kesehatan, pas foto terbaru, KTP, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, surat sumpah profesi, surat etika profesi. Sementara registrasi ulang ini terbagi atas 3, perpanjang, naik level, dan alih profesi. Nah, kalau perpanjang STR ada beberapa berkas yang perlu dilengkapi, begitu juga dengan naik level dan juga alih profesi, dan seterusnya sampai nanti tinggal kita klik contreng saya sudah membaca dan memahami ketentuan di atas, kemudian klik tutup. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya saya coba share terlebih dahulu tentang tata caranya, tapi menggunakan PowerPoint. Baik, sebelum saya masuk di bagian penjelasan tata cara atau pendaftaran registrasi STR, STR sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 83 tahun 2009 tentang registrasi tenaga kesehatan. Kurang lebih di sini penjelasannya mengenai prosedur dan aturan-aturan yang melekat pada surat tanda registrasi tenaga kesehatan. Ada definisi tenaga kesehatan, ada definisi sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, dan beberapa hal lainnya, termasuk definisi dari pelaksanaan registrasi. Ada sebagaimana terbagi atas 2
registrasi baru dan juga registrasi ulang. So, registrasi ulang itu terbagi atas perpanjang, naik level, dan alih profesi. Mungkin di sini juga tertera tentang persyaratan-persyaratan mengenai proses registrasi baru maupun registrasi ulang. Seperti di sini tertera misalkan berkas-berkas yang perlu dilengkapi untuk registrasi baru. Di antaranya itu memiliki jasa pendidikan ilmu kesehatan, memiliki sertifikat kompetensi, memiliki surat keterangan sehat, memiliki surat sumpah atau surat pernyataan telah mengucap sumpah atau janji profesi, dan surat atau pernyataan mematuhi melaksanakan ketentuan etika profesi. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dilengkapi seperti pas foto, ukuran 4x6, berlatar merah, KTP. Nah, dua hal itu. Kemudian di registrasi ulang itu terdiri atas, misalkan untuk perpanjang itu terdiri atas memiliki STR lama, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat baik secara fisik maupun mental, membuat pernyataan mematuhi surat etika profesi, kemudian kecukupan dari rekomendasi organisasi profesi atau telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang kesehatan, dan memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan pendidikan, pelatihan, atau kegiatan ilmiah lainnya. Jadi kurang lebih kalau untuk perpanjang ini semacam surat rekomendasi untuk memenuhi standar 25 SKP yang 80% dari kegiatan utama dan 20% dari kegiatan penunjang. Kegiatan utama itu meliputi ini, kegiatan pengabdian sebagai tenaga kesehatan. Sementara untuk kegiatan penunjang itu meliputi seperti seminar, workshop, atau penulisan buku dan kegiatan ilmiah lainnya. Sama seperti registrasi ulang, kita tetap membutuhkan pas foto terbaru, ukuran 4x6, dan juga KTP, dan persyaratan lainnya sesuai kebutuhan. Sementara kalau untuk naik level, itu ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, dan antaranya ini pasal 11 registrasi ulang untuk peningkatan level, dan antaranya pas foto terbaru ukuran 4x6, memiliki surat keterangan sehat, memiliki STR, memiliki jasa yang sesuai dengan peningkatan level kompetensi tenaga kesehatan, dan memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Sementara untuk alih profesi atau peralihan jenis profesi, di sini maksudnya adalah misalkan untuk ahli gizi itu nutrisionis ke dietitian. Nah, di sini pas foto terbaru ukuran 4x6, KTP, ijazah sesuai dengan profesi terbaru atau peralihan profesi tersebut. Kalau gizi otomatis dietitian, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat, memiliki surat sumpah janji profesi, membuat surat pernyataan tentang telah melaksanakan etika profesi. Nah, bedanya kalau naik level dengan alih profesi, kalau naik level itu terkait jenjang pendidikan, misalkan dari pendidikan D3 naik ke D4 atau S1 dan seterusnya, S2 dan S3. Sementara kalau istilahnya kalau naik level itu masih dalam satu kategori jenis profesi yang sama, yakni nutrisionis. Dari D3 ke D4 atau S1 ya sama-sama disebut sebagai nutrisionis. Sementara untuk jenis peralihan profesi berarti dispesifikan kepada pendidikan profesi, yaitu nutrisionis ke dietitian.
Selanjutnya saya coba memaparkan tata cara prosedur pendaftaran STR dengan sistem aplikasi tadi. Pertama, seperti yang terlihat bahwa tampilannya akan menjadi tampilan di pendaftaran yang paling awal akan menjadi seperti ini. Sudah ada diminta email, PIN, dan CAPTCHA. Nanti bila kita sudah memiliki PIN, maka secara otomatis atau sudah melakukan registrasi, maka otomatis akan kita tinggal login atau masuk tampilan seperti ini. Tapi bila kita belum memiliki PIN, maka kita perlu mengklik tulisan di bawah ini, belum punya PIN. Seperti ini, kemudian akan tampilannya seperti ini. Kita tinggal memasukkan email, konfirmasi email, dan nomor identitas kita, NIK, nomor identitas kependudukan, dan nama sesuai di KTP, tempat tanggal lahir, dan CAPTCHA. Perlu diingat bahwa untuk registrasi STR itu menggunakan satu NIK untuk satu email, dan jangan sampai salah untuk penulisan nama. Penulisan nama, tempat tanggal lahir, dan tanggal lahir harus betul-betul sesuai dengan yang tertera di KTP atau yang tertera dengan KTP atau NIK yang didaftarkan. Selanjutnya seperti ini tampilannya. Ada email seperti ini yang terlihat kalau kita coba menggunakan NIK yang berulang, maka otomatis dituliskan email sudah digunakan sebelum untuk mendaftar. Begitu juga NIK, nomor NIK sudah digunakan sebelumnya untuk mendaftar. Ini kurang lebih. Selanjutnya NIK. Setelah kita melakukan pendaftaran, akan terlihat PIN yang dikirimkan melalui email atau biasanya tertera di bagian bawah. Tapi untuk memudahkan akan terlihat di email kita, masuk di email yang kita daftarkan. Kemudian kita bisa nanti selanjutnya untuk kembali ke tampilan awal untuk masuk kembali dengan memasukkan tampilan yang seperti ini. Seperti ini kita tinggal masukkan email dan PIN yang sudah kita dapatkan, dan kemudian akan masuk dalam aplikasi registrasi STR tenaga kesehatan. Seperti ini tampilan awalnya atau berandanya. Ada STR atau MTKI, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Ada Ekstra untuk Komite Farmasi Nasional, dan cek status. Untuk selanjutnya seperti ini, bila kita mengklik STR akan muncul tampilan seperti ini. Ada registrasi baru, ada registrasi ulang, cetak kartu registrasi, pengajuan cetak ulang STR, pengajuan legalisasi STR, dan cetak STR. Kalau kita coba klik registrasi baru, maka di sini ada tampilannya. Ada 3 pilihan, lulusan sebelum tahun 2013, lulusan tahun 2013, dan sebelum tahun 2021, dan lulusan tahun 2021 dan sesudahnya. Mungkin untuk melihat ini adalah lulusan sebelum tahun 2013 itu tidak memiliki Serkom, sebagaimana pada persyaratan di awalnya itu kurang lebih di tahun 2018 sudah mulai dibuat untuk adanya ujian kompetensi khususnya untuk gizi ya, mulai sekitar tahun itu, dan tertera di awal websitenya. Mungkin seperti ini yang terlihat di sini, bahwa diploma 3 untuk lulusan per 1 Agustus 2013
Ini tentang apa ya? Mau kepemilikan atau memiliki Serkom. Serkom itu dimulai untuk perawat itu 2013, sementara untuk sanitasi, gizi, terapi okupasi dan lainnya itu di tahun 2018. Jadi di sini mungkin saya lebih spesifik menjelaskan untuk pendidikan gizi. Jadi diploma 3 gizi itu mulai 2018. Sementara untuk sarjana terapan atau diploma 4 itu mulai ada untuk gizi juga di 2018 bulan November. Sementara profesi di sini tertera belum ada tertera untuk dietitian ya, tapi ada nurse di 2013 dan profesi bidan di 2018. Ini mungkin terkait dengan hal yang tadi itu bahwa ada lulusan sebelum 2013, 2013 sampai 2021 dan di atas 2021. Ya, saya kembali ke di sini, terlihat ada lulusan sebelum tahun 2013, lulusan tahun 2013 dan sebelum tahun 2021 dan lulusan tahun 2021 dan sesudahnya. Coba kalau kita klik untuk salah satunya, ini mungkin untuk yang membedakan juga adalah kalau terlihat di tampilannya itu mungkin di tahun 2021 itu secara tidak langsung ada terverifikasi secara langsung dengan data di PDDikti. Jadi lulusan yang baru atau lulusan tahun 2021 itu biasanya langsung nama bersangkutan itu berkaitan dengan data di Dikti. Jadi ada keterkaitan data yang NIK tadi, nama yang terdaftar sesuai dengan KTP, tempat tanggal lahir, dan tanggal lahir sama tidak dengan yang terdaftar di Dikti. Nah, ini tampilan ketika untuk ya, seperti ini kalau misalkan kita menekan untuk misalnya kita punya registrasi baru kemudian lulusan tahun di bawah 2013, maka ada beberapa persyaratan yang perlu kita masukkan kayak pas foto resmi, KTP dan sebagainya termasuk Serkom. Tapi kalau yang belum ada Serkom bagaimana ininya ya? Nanti coba ditanyakan lebih lanjut ke organisasi profesi yang terkait. Misalnya kalau gizi berarti otomatis ke Persagi karena rata-rata lulusan di bawah tahun 2013 mungkin tidak memiliki sertifikat kompetensi. Dan selanjutnya ada kayak NIK dan lain sebagainya. Yang selanjutnya misalkan kita mengklik untuk registrasi baru yang lulusan tahun 2013, maka tertera seperti ini, ada perguruan tinggi, program studi, dan nomor induk mahasiswa, dan secara otomatis untuk dikonfirmasi ke data Kemendikbud. Sementara kalau kita mengklik registrasi baru untuk lulusan tahun 2021, maka hampir mirip juga. Tapi bila mungkin nama yang kita masukkan itu ternyata tidak sesuai, maka kita coba ya, Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, tertera nama kampus, kemudian kita pilih program studi gizi. Nah, di sini dijelaskan bahwa 13311 itu untuk sarjana terapan dan 13411 itu untuk diploma 3. Nah, kita pilih yang sarjana terapan, kemudian saya coba masukkan salah satu ini. 192011. Nah, konfirmasi data. Nama Anda sudah terregistrasi. Nah, ini yang sudah ada STR-nya. Otomatis terbaca untuk memiliki STR. Coba ini.
Nah, nama ini juga sudah memiliki STR, berarti karena saya dan teman-teman itu ahli jenjang, jadi sebagian besar teman-teman yang sudah memiliki STR. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi datanya untuk tahun 2021 dan beberapa lulusan di 2013 hingga 2021 itu data sudah terverifikasi di Kemendikbud Dikti melalui pangkal data Dikti. PD Dikti ada websitenya, bisa kita cek masing-masing di PD Dikti misalnya. Terus kalau kita coba ya, PD Dikti websitenya ini pddikti.kemendikbud.go.id. Itu tertera. Nanti kita coba bisa cari nama mahasiswa, apakah sudah ada datanya atau tidak, dan hampir semua data mahasiswa sudah tercakup di sini. Nah, selanjutnya misalkan data yang untuk tahun di bawah 2013 itu diisi secara manual. Teman-teman yang lulusan tahun 2013, di bawah 2013 itu diisi secara manual. Sementara di atas 2013 terverifikasi langsung melalui PD Dikti. Ya, kurang lebih seperti itu tadi penjelasannya untuk registrasi baru lulusan 2013 sampai 2021 dan di atas 2020 dan pas pada tahun 2021. Nah, tampilan seperti ini untuk seperti yang tadi terlihat bahwa untuk lulusan dengan tahun lulus di atas 2013 hingga 2021. Seperti ini tampilannya. Sementara yang ini untuk lulusan di bawah 2013 diisi secara manual. Biasanya kalau ada serkom berarti mengisi serkom dan sebagainya. Nah, kita lanjut coba ini untuk naik level. Naik level seperti ini tampilannya, dan apa ya? Di sini ada nama, tempat tanggal lahir dan nomor STR untuk nanti namanya itu diverifikasi apakah sesuai dengan data yang ada di Dikti atau tidak. Seperti ini tampilannya sebelumnya, harusnya tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih seperti tadi nama kampus, program studi, nomor induk mahasiswa, dan juga nama kita dan nomor STR lama. Diambil dari 7 angka terakhir. Nah, dimasukkan ke sini, kemudian data nanti bila sesuai maka data akan terverifikasi secara otomatis. Data terverifikasi di data Dikti dan kemudian dilihat apakah sesuai dengan STR lama atau tidak. Untuk registrasi ulang itu sesuai dengan STR lama dan data di KTP atau NIK kita. Bila tidak sesuai maka tampilannya seperti ini tadi. Kita perlu memasukkan nama, tempat tanggal lahir dan nomor STR. Seperti ini. Kalau tidak sesuai kita masukkan dan kemudian akan diisi secara manual. Ijazah kita, serkom kita, pas foto, surat kesehatan dan STR lama. Tapi bila data kita sesuai, maka secara otomatis tampilannya seperti ini. Nah, jadi sudah ada data sertifikasi kompetensi terverifikasi di PD Dikti dan juga ijazah yang terverifikasi di PD Dikti. Nah, tapi sebelum itu pengisiannya seperti tadi, nama kampus dan juga program studi kita. Jadi program studi 1331 untuk Poltekkes Makassar itu sarjana terapan, dan untuk 13411 itu untuk diploma 3. Nah, seperti ini penjelasan di DPP STMK Kemenkes. Jadi kita lihat ini 1311 isi D4. Nah, dan ini 1331
411 itu untuk diploma 3. Nah, selanjutnya, kalau data kita itu terverifikasi secara otomatis atau sesuai antara data STR lama dengan NIK kita dan data di Dikti, maka Serkom kita dan ijazah kita itu terverifikasi secara otomatis. Jadi pengisian yang tinggal kita isikan atau kita tambahkan filenya itu pas foto ukuran 4x6 berlatar merah dengan file ukuran maksimalnya itu 200 KB. Surat sehat dan juga STR lama yang dilengkapi pada page 2 atau halaman 2-nya itu kartu tanda anggota. Jadi dalam hal ini kalau untuk nutrisionis berarti KTA dari Persagi, dan KTA yang sudah, alangkah baiknya sudah masuk dalam CPD online. Nah, bisa kita klik kalau di googling itu CPD online Persagi, nanti muncul verifikasinya, linknya untuk websitenya. Apa ya? Sementara yang tidak terverifikasi, datanya itu tidak sinkron antara data Dikti, STR lama, dan NIK, atau yang terlihat biasanya itu data STR lama dan NIK itu tidak sesuai, baik nama, tapi paling umum itu tanggal lahir dan tempat tanggal lahir, atau tanggal lahir lah yang paling sering tidak sesuai gitu. Bila tidak sesuai, tetap bisa untuk mengurus STR untuk registrasi ulang, tetapi diisi secara manual atau diisi dengan sendiri, bukan terverifikasi secara otomatis melalui PD Dikti. Jadi ijazah maupun Serkom diisi secara manual. Saya coba membuka untuk CPD online, biar teman-teman juga bisa lihat. Nah, seperti ini tampilan untuk CPD online dari Persagi. Mungkin teman-teman yang belum memiliki KTA harus mendaftar terlebih dahulu kartu tanda anggota. Di sini tertera seperti ini. Hanya saja saya sudah memiliki KTA, makanya saya bisa masuk ke login box. Bila kita sudah login di CPD online tadi, maka begini tampilannya. Nanti kalau untuk KTA bisa kita klik cetak KTA, kemudian muncul seperti ini. Nah, mungkin ini yang bisa kita lampirkan untuk bersama dengan STR lama untuk naik level. Oke, mungkin kita bisa kembali lagi ke untuk tampilan STR-nya. Nah, bila kita sudah selesai melakukan pengisian data, baik tadi untuk naik level ya, yang misalkan kita sudah mengisi data registrasi ulang, kemudian naik level seperti ini, kurang lebih kita isi, ada detail data kelahiran, nama tanpa gelar, nomor KTP dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada data untuk pengisian data informasi administratif, dan mungkin ada pilihan sesuai dengan kompetensi kita, misalkan kalau untuk P4 baik sarjana terapan gizi, dan juga untuk tempat lokasi uji kompetensi. Bila data kita sudah sesuai dengan antara STR lama dan PD Dikti, sebenarnya sangat memudahkan kita untuk melakukan registrasi ulang untuk naik level. Nah, selanjutnya kita akan menunggu beberapa waktu untuk divalidasi. Nah, misalkan di sini nanti kita bisa coba cek di sini, misalkan tanggal 2 saya coba melakukan pengajuan dan kemudian divalidasi, dan kemudian ada perbaikan yang harus saya lengkapi, salah satunya itu KTA, dan sampai berdasarkan FAQ maka
masa kerja validasi atau verifikasi pengusulan STR itu kurang lebih 14 hari masa kerja. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat FAQ, frequency asked question, di mana ada beberapa pertanyaan, dan salah satunya yang paling penting adalah berapa lama waktu untuk validasi. Di sini ditulis SOP 7-14 hari kerja untuk data lengkap dan valid. Tidak dihitung masa pengajuan. Jadi kurang lebih 1-2 minggu untuk kita menunggu hasil STR kita, pengajuan STR kita. Nah, di sini juga kita bisa lihat lebih lanjut tentang surat edaran terkait penerbitan surat tanda registrasi elektronik atau ESTR. Nah, di sini tertulis bahwa ESTR ini nanti mungkin dicetak secara mandiri. Setelah proses penatanganan elektronik oleh NPKI Indonesia, yang selanjutnya dilakukan oleh ketua konsil masing-masing tenaga kesehatan, maka tenaga kesehatan dapat mencetak ESTR di tempat masing-masing dengan menggunakan printer warna dan kertas A4 8 mg. Nah, dalam hal cetak ESTR atau legalisir STR, tenaga kesehatan hanya dapat melakukan 1 kali cetak ESTR dan 2 kali cetak legalisir STR. Nah, hasil cetak ESTR ini dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan dalam persyaratan yang membutuhkan lampiran STR tenaga kesehatan. Ini penerbitan STR secara elektronik mulai diberlakukan pas tahun 2021 di tanggal 1 Juni. Artinya 1 Juni 2021 ESTR mulai diberlakukan. Ini seperti tampilan yang lumayan. Untuk mencetak di sini telah terlihat cek status, kemudian di sini nanti ada waktu pengajuan dari langkah 1, langkah 2 validasi, kemudian melakukan pembayaran, dan ada approval dan tanda tangan elektronik dari konsil. Nah, kemudian konsil dari masing-masing OP, ya mungkin untuk nutrisionis itu persagi. Kemudian ada cetak STR. Nah, cetak STR ini tertera di bawah. Kemudian nanti akan ada kode OTP yang masuk di email kita masing-masing. Kita tinggal masukkan dan kirim, kemudian bisa dicetak sesuai dengan penjelasan yang ada di sini. Nah, mungkin juga kita bisa simpan untuk PDF, dan selanjutnya ada legalisir dan sebagainya. Ini tata cara ketika pengajuan STR kita sudah divalidasi dan masuk tahapan berikutnya, tahapan ketika itu pembayaran, kemudian tanda tangan dari tanda tangan elektronik, kemudian bisa mencetaknya di tahap 5. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana tata cara pengajuan registrasi baru maupun registrasi ulang yang meliputi naik level, perpanjang, dan juga untuk alih profesi. Mungkin dalam konten ini kita fokus untuk naik level. Kalau untuk perpanjang mungkin seperti tadi perlu lengkapi 25 SKP dan lain sebagainya. Tapi kurang lebih tata caranya hampir lebih sama dengan cara yang lain. Dan naik level itu bisa tervalidasi secara terverifikasi data Serkom dan ijazahnya secara otomatis. Mungkin sekian konten Ruang Gizi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe YouTube kita dan kunjungi website kita yaitu gizisme.com.
Ya, terima kasih.